Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian berbasis rencana induk penelitian dengan judul optimalisasi pemanfaatan tepung ikan lokal menggunakan teknik solid state fermentation sebagai nutraceutical feed additive untuk ternak unggas, di mana kita beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai ketua, yaitu Mustafa Hilmi, kemudian beranggotakan 2 orang, yaitu Bapak Salvian Setio Prayitno dan Bapak Muhammad Ilham Hilal. Background penelitian ini di mana kita ingin meningkatkan suatu mutu tepung ikan melalui suatu proses fermentasi. Nah, di mana Kecamatan Moncar ini merupakan produksi perikanan, sekitar 90% seluruh produksinya berada di Kecamatan Moncar, khususnya di wilayah Banyuwangi. Nah, tepung ikan ini merupakan hasil samping berupa limbah pengolahan ikan sebagai bahan pakan yang tinggi protein sekitar 39-65% dan tinggi asam lemak, yang mana nutrien ini bisa dijadikan suatu media pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam proses fermentasi. Nah, metode yang kita terapkan dalam memfermentasikan tepung ikan ini menggunakan solid state fermentation, di mana fermentasi ini suatu proses substrat yang tidak larut atau padatan difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi yang kekurangan air bebas. Nah, yang nantinya hasil dari fermentasi ini nanti akan meningkatkan suatu komponen bioaktif seperti asam organik berupa asam laktat, kemudian peptida aktif, dan protein yang berperan sebagai antibakteria, kemudian antioksidan dan imunitas bagi ternak maupun manusia. Nah, fermentasi tepung ikan ini merupakan fermentasi yang melibatkan komponen mikroorganisme. Salah satunya yaitu bakteri asam laktat dan yeast, di mana bakteri asam laktat dan yeast ini merupakan bakteri yang mampu meningkatkan atau menghasilkan komponen bioaktif seperti asam laktat atau bahan asam organik, kemudian beberapa asam amino yang dihasilkan dari dinding sel yeast. Nah, bakteri ini nanti akan melakukan suatu metabolisme dengan pemanfaatan nitrogen yang berasal dari protein untuk meningkatkan suatu absorpsi nutrien di dalam pakan itu sendiri. Nah, absorpsi ini bisa terjadi dengan sangat baik jika ada suatu bahan aktif berupa asam laktat, asam asetit, asam amino, vitamin, dan antioksidan yang berasal dari hasil fermentasi tepung ikan. Nah, bahan-bahan ini nantinya mampu menghambat suatu bakteri patogen, di mana bakteri patogen ini mampu memanfaatkan nutrien yang menghasilkan toksit seperti amoniak. Jika bakteri ini nanti bisa dihambat, maka secara otomatis imunitas ternak itu akan meningkat, kemudian produktivitas dan performanya juga akan meningkat. Nah, metode penelitian yang kami terapkan yaitu dengan mengikuti alur diagram fishbone penelitian fish meal terfermentasi, di mana tahun pertama kita ingin mencari optimasi state solid fermentasi tepung ikan yang terbaik dengan mengkaji beberapa nutrien bioaktif. Kemudian yang tahun kedua kita mengoptimasikan pengeringan tepung ikan terfermentasi dari hasil fermentasi yang terbaik dikaji dari beberapa nutrien bioaktif. Kemudian kita menguji secara in vitro dengan melihat efektivitas dari tepung ikan ini, kemudian kita aplikasikan ke ternak, khususnya ternak ayam kampung KUB. Nah, tahapan penelitian ini yang pertama kita mengumpulkan data, di mana data ini didapatkan dari analisa laboratorium menggunakan box-boken, di mana desain box-boken ini untuk mencari formulasi-formulasi yang terbaik dalam mengurangi error data pada saat kita aplikasi, di mana didapatkan konstruksi box-boken sekitar 15 perlakuan dengan 3 ulangan. Nah, hasil dari laboratorium itu nanti kita melakukan proses prediksi menggunakan metode ANN dengan aplikasi GMI, dan kemudian kita verifikasi prediksinya. Setelah verifikasi kita lakukan, kita implementasikan hasil prediksi dalam produksi tepung ikan terfermentasi. Kemudian kita uji beberapa bioaktif seperti asam laktat, bakteri asam laktat, yeast, antioksidan, serta protein. Kemudian kita uji pengujian akurasi berdasarkan optimasi yang terbaik. Nah, produksi tepung ikan fungsional ini nantinya
mengikuti beberapa tahapan dalam produksi, salah satunya tepung ikan yang kita tambahkan dedak padi sekitar 10-30% berdasarkan konstruksi box boken. Kemudian kita tambahkan starter berupa bakteri sekitar 1-5% dengan kandungan starter yaitu Bacillus subtilis sekitar 7 log CVU per gram, kemudian Saccharomyces cerevisiae sekitar 5 log CVU per gram, Lactobacillus acidipulus sekitar 5 CVU per gram. Kemudian kita campurkan adonan ini, kemudian kita mempersiapkan larutan berupa cairan berupa molase sekitar 5%. Kita panaskan dengan suhu sekitar 80 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian kita dinginkan dan kita tambahkan ke dalam adonan pada mixer yang pertama ini dengan kelembapan sekitar 50% menggunakan digital moisturizer analyze. Setelah adonan tercampur, kemudian kita inkubasi secara anaerob dengan suhu antara 25-35 derajat Celcius selama 24-72 jam. Kemudian kita analisa protein, asam laktat, bakteri asam laktat, dan yeast. Nah, hasil penelitian didapatkan bahwa kita mencari beberapa prediksi berdasarkan konstruksi, di mana kita mendapatkan konstruksi yang terbaik, yaitu 3, 5, 6, sampai 4, di mana 3 ini merupakan input yaitu faktor yang kita cari, kemudian hidden layer untuk trial and error yaitu 5-6, dan outputnya yaitu respon yaitu 4 respon yaitu protein, bal, yeast, asam laktat. Di mana dari hasil prediksi neural network didapatkan koefisien determinan sekitar 0,978 khusus protein, kemudian 0,9 bakteri asam laktat, sedangkan yeast yaitu 0,84%, kemudian asam laktatnya sekitar 0,92. Nah, berikut merupakan grafik korelasi antara data aktual yang berasal dari laboratorium, kemudian yang berkorelasi dengan data prediksi yang berasal dari ANN. Nah, dari hasil prediksi ini kita optimasikan, di mana kita mendapatkan optimasi yang terbaik, bahwasanya formulasi yang terbaik kita tambahkan berupa dedak padi sekitar 20%, kemudian dengan penambahan 3% starter dengan lama fermentasi sekitar 48 jam, mendapatkan sekitar protein sekitar 5-8,9%, kemudian bakteri asam laktat sekitar 8,59%, kemudian yeast 8,599 CVU per gram, sedangkan asam laktatnya sekitar 4,74%. Nah, dari optimasi ini kita verifikasi apakah optimasi ini sesuai dengan yang kita prediksikan melalui verifikasi, di mana rataan dari hasil verifikasi khususnya bakteri asam laktat sekitar 8,6 log CVU per gram, sedangkan yeast sekitar 8,45 CVU per gram, asam laktat sekitar 4,6%, sedangkan protein 58,61% dengan akurasi atau kesamaan sekitar 9,972% dari bakteri asam laktat, sedangkan yeast sekitar 98,26%, sedangkan asam laktat 4,6%, sedangkan protein 58,61%. Dengan perbedaan sekitar 0,28%, 1,74%, 3,09%, dan 0,48%. Luaran sudah kita capai, kita sudah melakukan seminar internasional terindeks Scopus dan Web of Science, kemudian di ICOSI tahun 2021. Kemudian kita sudah membuat draft yang akan kita publikasikan di jurnal ASEAN Fishery Science, di mana jurnal ini terindeks Q3. Nah, kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa optimasi menggunakan artificial neural network menggunakan struktur 4564 didapatkan hasil yang terbaik adalah sekitar 20% dedak padi, 3% starter, dan lama fermentasi sekitar 48 jam, menghasilkan jumlah bakteri asam laktat sekitar 8,598 log CVU per gram, dengan kandungan yeast 8,59 log CVU per gram, persentase protein 58,89%, dan asam laktat 4,74%. Hasil rataan verifikasi fermentasi tepung ikan yang didapatkan dari optimasi penelitian secara aktual adalah masing-masing sekitar 8,62 log CVU per gram, kemudian yeast sekitar 8,45 log CVU per gram,
kemudian 4,60% dan 58,61%, dengan kesamaan hasil persen akurasi masing-masing 9,9,72%, 98,26%, 96,91%, dan 99,52%. Nah, berikut adalah beberapa foto penelitian di laboratorium. Terima kasih, presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.